Kalau kamu merasa gajimu cukup, tapi uangmu selalu habis di tengah bulan, kamu harus waspada. Bisa jadi kamu lagi ngelakuin kebodohan finansial yang tanpa sadar bikin kamu bangkrut pelan-pelan. Ini bukan soal kamu boros atau enggak, tapi soal kebiasaan yang terlihat sepele. Tapi efeknya nyakitin banget buat keuangan. Dan yang bahaya, 5 kebiasaan ini sering banget dianggap wajar sama orang-orang. Diterima begitu aja kayak nggak ada masalah. Padahal justru karena itulah dia jadi jebakan, kayak api kecil yang dibiarkan menyala, lama-lama bisa jadi kebakaran. Sekarang, coba ingat-ingat deh. Berapa kali kamu beli barang cuma karena diskon? Nggak ada rencana, nggak bener-bener butuh, tapi karena ada tulisan flash sale, tinggal 3 jam lagi, langsung check out. Rasanya bangga, kayak menang lomba. Padahal yang menang tuh justru si toko. Ini kebodohan pertama yang sering banget bikin kita bocor halus. Belanja karena diskon, bukan karena butuh. Diskon itu bukan hadiah, tapi pancingan. Brand dan e-commerce ngerti banget cara mainin psikologi kita. Mereka tahu kita suka merasa untung, padahal yang rugi ya dompet kita sendiri. Survei dari Jakpat tahun lalu nunjukin bahwa mayoritas orang Indonesia jadi lebih impulsif belanja saat ada harbolnas atau promo besar. Bahkan hampir 60% responden ngaku beli barang yang enggak mereka rencanakan sebelumnya. Artinya, belanja itu bukan soal butuh, tapi soal lapar mata. Dan yang lebih parah, kita suka ngerasa itu hal kecil. Ah, cuma 100 ribu doang. Ah, ini barang lucu, nanti kepakai kok. Tapi kalau 100 ribu itu kamu keluarkan 3 kali seminggu, dalam sebulan udah 1,2 juta loh. Padahal mungkin kamu lagi bingung bayar listrik atau bayar utang. Ngomong-ngomong soal utang, itu juga satu hal yang sering banget diremehkan. Khususnya utang kecil. Kayak, ah tenang aja, ini cuma pinjam 150 ribu, minggu depan juga lunas. Tapi yang kayak gini tuh justru yang bahaya. Karena kamu jadi terbiasa hidup dengan utang kecil, yang kalau ditotal bisa jadi gunung juga. Sekarang coba lihat data dari OJK. Anak muda sekarang, terutama yang umur 20-an, jadi pengguna terbanyak layanan paylater dan kredit mikro. Dan mereka merasa itu aman-aman aja, padahal bunganya seringkali lebih tinggi dari kartu kredit. Dan yang paling nyebelin, kita bahkan nggak sadar kalau hidup kita udah bergantung sama utang kecil. Masalah dari kebiasaan ngutang itu bukan cuma soal bunganya, tapi soal pola pikirnya. Ketika kamu mulai merasa nyaman ngutang buat hal-hal kecil, kamu juga akan merasa nyaman terus berutang buat hal-hal besar. Dan dari situ, hidupmu bisa masuk ke lingkaran setan, gali lubang, tutup lubang. Nah, sekarang bayangin kamu udah kerja, gaji naik, income makin bagus. Harusnya hidupmu makin tenang, makin stabil dong ya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Dulu ngopi di warung 5.000, sekarang harus di coffee shop 50.000. Dulu jalan-jalan ke puncak, sekarang harus staycation di Bali. Dulu HP masih tahan 2 tahun, sekarang tiap keluar model baru langsung upgrade. Ini namanya lifestyle inflation dan ini penyakit yang halus banget. Karena kelihatannya wajar. Kamu mikir, ya masa sih aku udah kerja capek-capek, tapi nggak boleh nikmatin hasilnya. Nikmatin boleh, tapi kalau semua tambahan income kamu langsung dipakai buat gaya hidup baru, artinya kamu belum naik level. Kamu cuma pindah gaya, bukan pindah kelas keuangan. Dan ini terjadi sama banyak orang. Bahkan orang-orang dengan gaji 2 digit pun banyak yang nggak punya tabungan darurat. Karena setiap kali gaji naik, ekspektasi hidup juga ikut naik. Tanpa sadar, mereka terjebak di level yang sama terus. Yang berubah cuma label harga. Lalu, satu hal yang hampir pasti jadi akar masalah dari semua ini, nggak punya catatan keuangan. Kebanyakan orang ngerasa mereka tahu kemana uangnya pergi. Tapi begitu ditanya, bulan lalu kamu habis berapa buat makan di luar? Jawabannya, kayaknya sekitar, ya nggak tahu juga sih. Ini bukan soal pintar atau enggaknya seseorang, tapi soal kebiasaan. Kalau kamu nggak pernah catat,
kamu nggak akan pernah sadar. Kebocoran terbesar itu justru datang dari pengeluaran kecil yang kamu anggap remeh. Jajan kopi tiap pagi, parkir tiap hari, langganan streaming yang lupa dihentikan. Bayangin kamu punya ember bocor. Setetes demi setetes, awalnya nggak kelihatan. Tapi lama-lama airmu habis, dan kamu bingung kenapa. Nah, itulah kenapa mencatat pengeluaran itu penting banget. Supaya kamu tahu di mana lubangnya, dan bisa tutup sebelum keburu kering. Dan terakhir, kebodohan finansial yang sering banget terjadi. Nunda-nunda investasi. Ini yang paling sering kita dengar. Investasi nanti aja, sekarang mah masih dikit gajinya. Atau, nabung dulu, entar kalau udah mapan baru investasi. Padahal, investasi itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal waktu. Semakin cepat kamu mulai, semakin kuat efek compoundingnya. Coba bayangin gini, kamu mulai investasi 500.000 per bulan di umur 25 dengan asumsi return 10% per tahun. Di umur 55, kamu bisa punya lebih dari 1 miliar. Tapi kalau kamu baru mulai umur 35, hasilnya cuma separuh. Padahal jumlah uang yang kamu setorkan sama. Artinya, nunda 10 tahun itu bisa bikin kamu kehilangan ratusan juta. Dan masalahnya, saat kita muda, justru kita paling malas investasi. Fokusnya cuma di sekarang, bukan nanti. Padahal justru di umur muda itu kita punya waktu. Dan waktu adalah aset paling mahal dalam dunia investasi. Jadi, kalau kamu terus nunda karena ngerasa belum mampu, kamu bakal terus merasa nggak mampu, karena nggak pernah mulai. Dan giliran udah pengen mulai, waktunya udah keburu lewat. Makanya, dari semua hal yang udah kita bahas tadi, satu kesimpulan besarnya adalah, kebangkrutan itu jarang terjadi dalam semalam, tapi seringkali terjadi pelan-pelan, tanpa kita sadari. Bukan karena gaji kecil, bukan karena hidup pas-pasan, tapi karena kebiasaan keuangan yang salah, yang kita anggap sepele, belanja karena diskon, merasa utang kecil itu aman, terus naikin gaya hidup, nggak pernah catat pengeluaran, dan selalu nunda investasi. 5 hal ini kalau digabungin, pelan-pelan bisa mengikis keuanganmu sampai habis. Dan yang lebih bahaya, kamu baru sadar pas semuanya udah terlambat. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa diubah. Mulai dari sekarang, nggak harus drastis, nggak harus langsung sempurna, tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Beli barang yang benar-benar kamu butuh, bayar utang kecil secepatnya, dan jangan tambah lagi, catat pengeluaranmu setiap hari, tahan godaan upgrade gaya hidup, dan sisihkan sedikit uang untuk investasi sekecil apapun. Karena perubahan keuangan itu nggak datang dari langkah besar, tapi dari langkah kecil yang konsisten. Dan kamu bisa mulai hari ini juga. Kalau kamu ngerasa video ini ngena banget, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita bakal bahas terus soal keuangan pribadi, gaya hidup hemat, dan cara biar kamu bisa bebas finansial tanpa ribet. Sampai ketemu di video selanjutnya.